Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima oleh Bupati Kolaka Timur, Koltim, periode 2024-2029, Abdul Aziz, ABZ, terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tidak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 9 Agustus 2025, dini hari. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya setelah KPK melakukan serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan, OTT, pada 7-8 Agustus 2025. Asep menjelaskan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee tersebut diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Koltim melalui perantara. Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, pada Agustus 2025, Dedi Karnadi, DK, dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra, PCP, selaku pemenang lelang, melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto, AGD, selaku pejabat pembuat komitmen, PPK, proyek. Aliran dana ini merupakan bagian dari realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. Permintaan fee tersebut, menurut KPK, disampaikan oleh DK kepada rekan-rekannya di PT PCP atas permintaan dari AGD. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap AGD. Uang tersebut diakini merupakan bagian dari kompensasi fee yang diterimanya. Proyek peningkatan RSUD Kolaka Timur dari tipe D menjadi tipe C ini sejatinya merupakan bagian dari program prioritas nasional dan salah satu quick wins presiden di sektor kesehatan, yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus, DAK. Karena sudah menunggu lama, nanti kita umumkan 2 berarti Pak Asep ya? Ya. Kita sampaikan 2 hal gitu Pak. Oh ya. Bonus. Mbak Nabil udah siap medsosnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semuanya yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sampai pagi ini masih bersamai kami untuk menyampaikan masuk ke perkara yang kedua, yaitu terkait dengan kegiatan tangkap tangan, terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur atau Koltim perkara ini. Salah satunya yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Koltim, dengan nilai proyek sebesar 126,3 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, dana yang disiapkan untuk pembangunan rumah sakit ini, seluruh Indonesia ya, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya, ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk
keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.